Apakah Aceh akan meminta referendum? Apakah perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki masih relevan hari ini? Atau justru perlu dinegosiasikan ulang? Pada 15 Agustus tahun 2005, dunia menyaksikan sebuah titik balik bersejarah. Perjanjian damai ditandatangani antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia. Inilah yang dikenal sebagai MOU Helsinki. Perjanjian ini mengakhiri konflik berdarah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. GAM sepakat meletakkan senjata, dan sebagai gantinya, Aceh diberikan status otonomi khusus dengan hak-hak istimewa tertentu. Beberapa poin penting dari MOU Helsinki antara lain. Pertama, penarikan pasukan militer non-organik dari Aceh. Kedua, pembentukan partai politik lokal. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah Aceh. Keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kelima, implementasi hukum syariah lokal. Namun, 20 tahun kemudian, muncul pertanyaan, apakah semua poin dalam MOU itu benar-benar sudah dijalankan dengan adil dan konsisten? Sebagian pihak di Aceh mengklaim bahwa banyak aspek otonomi yang dijanjikan belum dijalankan secara penuh. Beberapa isu yang sering muncul. Pertama, masih adanya dominasi pusat dalam keputusan sumber daya. Kedua, dana otsus dianggap tidak transparan dan tidak merata. Tiga, hukum syariah yang dianggap simbolis tanpa kekuatan struktural. Keempat, rasa keterpinggiran dari sistem nasional. Sekarang kita masuk ke bagian spekulatif. Bagaimana jika Aceh benar-benar meminta referendum kemerdekaan, seperti yang pernah dilakukan Timur Leste? Pertama, DPR Aceh mengusulkan referendum. Kedua, pemerintah pusat menolak, muncul gelombang protes. Ketiga, internasional mulai melirik, apakah Aceh mendapat dukungan luar? Keempat, potensi konflik sosial dan politik meningkat. Jika bukan referendum, apakah perundingan ulang menjadi opsi yang lebih realistis? Perundingan ulang bisa fokus pada hal-hal berikut. Pertama, revisi pembagian hasil sumber daya alam. Kedua, penguatan kewenangan legislatif lokal. Ketiga, komitmen pusat atas janji MOU yang tertunda. MOU Helsinki adalah simbol perdamaian, tapi perdamaian sejati butuh komitmen jangka panjang, bukan hanya dari dokumen, tapi dari hati dan kebijakan nyata. Apa menurutmu Aceh perlu referendum? Atau cukup dengan perundingan ulang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lewatkan konten-konten sejarah tersembunyi lainnya. Klik subscribe dan aktifkan lonceng agar kamu jadi orang pertama yang tahu setiap kali kami mengungkap fakta-fakta yang dilupakan sejarah. Komentar kamu penting. Apa pendapatmu tentang MOU Helsinki dan masa depan Aceh? Tulis di bawah, kami bacakan komentar terpilih di video selanjutnya.